Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel RDH Studio. Kali ini saya akan memberikan tutorial Microsoft Excel ya, membuat dan menjalankan kode makro Excel dari awal. Pada tutorial kali ini ada beberapa tahap yang akan kita jalankan. Di antaranya satu, membuka Microsoft Excel dan membuat lembar kerja baru ya, pastinya ya. Kemudian yang kedua, menampilkan menu developer. Mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung ada yang belum paham cara menampilkan menu developer, maka saya akan buat bagaimana cara menampilkan menu developer nantinya. Kemudian yang ketiga, membuka Visual Basic Editor. Yang keempat, membuat modul baru. Yang kelima, menulis kode makro. Keenam, menjalankan kode makro Excel. Dan yang terakhir, cara menyimpan Excel makro kita nantinya. Oke, baik, selanjutnya kita akan membuka Microsoft Excel terlebih dahulu ya. Saya menggunakan Microsoft Excel tahun 2019 yang ini. Nah, di sini langsung saja blank workbook ya untuk membuka lembar kerja baru. Kemudian untuk menampilkan tab developer, kita klik more option, kemudian pada customize ribbon yang ini, pada main tabs pilih developer ya, centang ya, kemudian klik OK. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke tab developer yang ini dan membuka Visual Basic Editor atau menggunakan tombol Alt dan F11. Nah, inilah tampilan dari Visual Basic Editor. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan ingin tahu tentang bagian-bagian dari Visual Basic Editor yang ini, bisa kunjungi video saya yang sebelumnya yang berjudul Mengenal Tampilan Dasar Visual Basic Editor, atau bisa mengakses video ini di sudut kanan atas video ini. Oke ya. Baik, selanjutnya kita akan membuat modul baru ya. Modul itu tempat membuat tempat kode nanti ya. Caranya pada toolsbar yang ini adalah toolsbar ya, toolsbar yang ini. Kemudian pilih modul. Nah, ini otomatis bagi yang putih ini adalah kode editor, tempat kita menaruh kode makro nantinya. Dan di bagian Project Explorer ini bagian Project Explorer ya, ada modul karena kita sudah menambahkan modul 1 tadi kan. Kemudian di detail bar di sini ada tertulis modul 1 kode karena ini aktif ya. Yang aktif sekarang modul 1, detail bar menjadi modul 1. Misalnya sheet 1 yang aktif, yang berubah nantinya sheet 1 juga kodenya. Kita tekan 2 kali ya. Nah, oke. Selanjutnya kita merubah nama modul ya. Bagaimana caranya? Caranya pergi ke bagian properties. Misalnya ini tidak ada tampil bagian properties, misalnya seperti ini. Teman-teman bisa melihatnya di bagian view di menu bar nih. Kemudian cari project properties Windows yang ini. Nah, di sini tampil ya. Pada bagian nama atau name, tukar namanya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Misalnya nama mod 1 misalnya. Oke, kemudian klik OK. Nah, di bagian title bar juga berubah ya. Itu mod 1 kode itu ya. Oke, masuk ke tahap membuat kode makro pertama kita ya. Sebelum kita membuat kode, yang akan saya jelaskan pertama adalah komentar ya. Fungsi komentar itu untuk menulis info tentang kode kita nantinya, informasi tentang kode yang kita buat nantinya itu ya. Contoh cara penggunanya ada 2 metode ya. Yang pertama menggunakan tanda petik 1 dan yang kedua dengan menggunakan rem. Cara penggunanya tanda petik 1, tulis petik 1 kemudian tulis nama komentar. Ini adalah komentar misal dan enter. Nah, komentar di sini
berwarna hijau ya. Kemudian cara kedua atau metode kedua bisa menggunakan rem, tulisan rem ya, tapi diawali dengan huruf besar. Ya. Nah, ini juga warna hijau ya. Ini dengan komentar dengan rem. Oke. Nah, ini juga warna hijau. Cuman kekurangan menggunakan rem ini tidak bisa dibuat di setelah kode ya, di baris kode yang sama. Berbeda dengan tanda petik. Tanda petik bisa digunakan di kode yang sama. Kekurangan rem tidak bisa digunakan di baris kode yang sama ya. Oke. Sedangkan tanda petik ini bisa digunakan setelah kode ya. Maksudnya tuh dalam satu baris kode maksudnya. Oke ya. Sampai di sini saya rasa tentang komentar teman-teman sudah paham ya. Oke. Tahap selanjutnya mari kita buat kode makro pertama kita ya. Saya menggunakan deklarasi sub kemudian namanya misalnya makro 1, kemudian tutup dan muka kurung, klik enter, otomatis ditutup dengan n sub. Ini akhirnya ya. Oke, kita akan menginput data di sini dengan cara menulis kode rank buka kurung sel atau rank. Saya buat A1 misal sama dengan 10 misal, klik enter. Nah, kita akan buat komentar di sini. Ini menampilkan atau menyimpan data di Excel. Menyimpan data di rank Excel ya gunanya. Contoh yang lain misalnya rank buka kurung A2 misal sama dengan 10. 20 lagi ya. Contoh kedua. Ini komentarnya bagus kan? Maksudnya itu tidak menggunakan rem ya. Kalau menggunakan rem error ya. Contoh rank A3 sama dengan 30 misalnya. Kita tulis rem, ini adalah contoh. Nah, tidak bisa, jadi error ya. Jadi rem ini hanya bisa di awal baris kode ya, tidak bisa di setelah kode di baris yang sama ya. Jadi tidak bisa. Rem tidak, komentar rem ya. Komentar rem tidak bisa ditulis di sini. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan atau run kode yang barusan kita buat. Caranya dengan klik ikon ini pada ikon di toolsbar ya. Klik. Nah, otomatis ada di sini. Contoh lain kita buat ya. Contoh lain. Enter. Kita membuat rank B1 banding D10 misal. Ini juga bisa. Misal kita tulis 40. Klik enter, jalankan. Klik ini. Nah, ini tampil juga. Ini ya, tampil ya. Kemudian untuk menjalankan kode, teman-teman bisa menggunakan
tombol keyboard untuk menjalankan kode itu F5 ya, tombol F5 yang ini. Di sini ada tulisan F5 ya, F5 ya, atau bisa ya. Oke, selanjutnya kita akan menyimpan makro Excel pertama kita. Simpan ya. Caranya dengan klik save seperti ini ya. Klik save. Kemudian browser. Nah, di sini tulis nama makro kita, nama makro. Kemudian save tipe-nya kita rubah menjadi Excel makro, jadi enable workbook. Kemudian save. Nah, otomatis ini berubah ya. Nah, oke, baik, itulah cara membuat dan menjalankan kode makro Excel dari awalnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.